Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istifadatullah Hasanah. Adik-adik bisa memanggil saya dengan sebutan Ibu Hasanah. Saya berasal dari Prodi Tadris Matematika IAIN Jember. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi SPLDV. Tentunya adik-adik sudah tidak asing dengan materi tersebut. SPLDV merupakan kepanjangan dari sistem persamaan linier dua variabel. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas yaitu yang pertama, untuk mengetahui bentuk umum dari SPLDV, dan yang kedua yaitu untuk memahami metode penyelesaian SPLDV. Maka dari itu, adik-adik siapkan alat tulis kalian untuk mencatat ulang kembali materi yang telah Bu Guru sampaikan. Pada penjabaran tujuan pembelajaran tersebut dapat kita peroleh beberapa poin yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan SPLDV, dan yang kedua ciri-ciri dari SPLDV, dan yang ketiga bentuk umum dari SPLDV, dan yang keempat yaitu metode penyelesaian SPLDV. Poin yang pertama yaitu pengertian dari SPLDV. Yang pertama, sistem persamaan linier. Yang dimaksud dengan sistem persamaan linier merupakan himpunan beberapa persamaan linier yang saling terkait dengan koefisien persamaan adalah bilangan real. Dan yang dimaksud dengan persamaan linier dua variabel yaitu persamaan yang memiliki bentuk umum AX plus BY plus C sama dengan 0. Kemudian yang ketiga yaitu yang dimaksud dengan sistem persamaan linier dua variabel merupakan suatu sistem persamaan linier yang memiliki dua variabel. Pada PPT tersebut, persamaan yang pertama yaitu A1 X plus B1 Y sama dengan C1. Sedangkan pada persamaan yang kedua yaitu A2 X plus B2 Y sama dengan C2. Manfaat kita mempelajari SPLDV, kita belajar dari contoh permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalkan pada hari Senin, Sinta akan mulai sekolah di SMK Kartini Jember. Sehingga Sinta harus mempersiapkan perlengkapan sekolah seperti alat tulis. Di hari Minggu, Sinta membeli 2 buku dan 2 pensil seharga Rp12.000. Kemudian pada sore harinya, Sinta membeli kembali alat tulis sebanyak 3 buku dan 4 pensil seharga Rp16.000. Berapakah harga 1 buku dan 1 pensil yang dibeli Sinta? Nah, penyelesaiannya yaitu buku dimisalkan dengan lambang huruf B, kemudian pensil dilambangkan dengan huruf P. Maka model matematika dalam SPLDV diperoleh 2B plus 2P sama dengan 12, merupakan persamaan yang pertama. Dan 3B plus 4P sama dengan 16 merupakan persamaan yang kedua. Nah, dari contoh permasalahan tersebut, berapa harga 1 buku dan 1 pensil yang dibeli Sinta? Itu merupakan contoh permasalahan yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari contoh permasalahan tersebut dapat kita bahas tentang bentuk umum dari SPLDV, yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana A dan B itu merupakan koefisien. Nah, koefisien itu disebut suatu bilangan yang menyatakan banyaknya variabel. Jadi A dan B di situ disebut juga dengan banyaknya variabel. Sedangkan yang dimaksud dengan variabel yaitu X dan Y. X dan Y pada bentuk umum tersebut merupakan variabel. Yang dimaksud dengan variabel merupakan peubah atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi X dan Y di situ masih belum diketahui nilainya. Nah,
C di situ disebut dengan nilai konstanta, yaitu nilai yang berdiri sendiri. Dari contoh permasalahan yang tadi dapat kita pilah. Nah, pada model matematikanya dalam SPLDV tersebut 2B plus 2P sama dengan Rp12.000, di mana pada persamaan yang pertama koefisiennya adalah 2 dan 2. Sedangkan variabelnya adalah variabel B dan variabel P, di mana koefisien 2 memiliki variabel B dan koefisien 2 satunya memiliki variabel P dan memiliki nilai konstanta Rp12.000. Pada persamaan yang kedua, koefisiennya adalah 3 dan 4, di mana koefisien 3 memiliki variabel B dan koefisien 4 memiliki variabel P dan memiliki nilai konstanta Rp16.000. Poin yang keempat yaitu metode penyelesaian SPLDV. Memiliki 4 metode penyelesaian. Yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode campuran, yaitu gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Metode yang keempat yaitu metode grafik. Metode yang pertama yaitu dengan cara metode eliminasi. Yang dimaksud dengan metode eliminasi di sini menghilangkan salah satu variabel dengan menyamakan koefisiennya. Perlu diingat ketika operasi dalam persamaannya di sini ataupun tandanya di sini itu sama, misalkan di sini tandanya positif dengan positif, di sini positif dengan positif. Berarti menggunakan tanda operasi dikurangi. Begitu pula dengan sebaliknya, apabila di sini negatif, di sini negatif. Jika ingin menyamakan variabel y-nya, maka gunakan tanda operasi pengurangan. Apabila tandanya di sini berbeda, misalkan di sini plus, di sini min, untuk menghilangkan salah satu variabelnya, maka tandanya dijumlahkan. Beralih langsung ke contoh. Misalkan contohnya x plus y sama dengan 5 dan 3x plus 2y sama dengan 12. Kita ingin mencari variabel y-nya terlebih dahulu. Bisa, boleh mencari variabelnya x, terserah. Nah, berarti langkah yang pertama yaitu kita harus menyamakan salah satu variabelnya. Menyamakan salah satu variabelnya pada koefisiennya, yaitu di sini 3 dikali 3, kemudian persamaan yang di bawah dikali 1. Kenapa dikali 3? Karena ingin menyamakan variabel x-nya terlebih dahulu, sehingga diperoleh hasilnya nanti variabel y-nya. Berarti karena di sini variabel tertingginya dari x itu 3x, maka untuk menyamakannya juga, maka di sini variabel yang pertama perlu 3x, sehingga dikali 3. Berarti x dikali 3, berarti di sini 3x ditambah y dikali 3, berarti 3y sama dengan 3 dikali 5, berarti 15. Nah, persamaan yang berikutnya dikali 1, maka tetap ya, 1 dikali 3x 3x, 2y dikali 1 hasilnya 2y, 12 dikali 1 hasilnya 12, maka tetap 3x plus 2y sama dengan 12. Nah, ketika jumlah koefisiennya dari variabel tersebut sudah sama, maka kita operasikan. Karena di sini tandanya positif semua,
3x positif berarti tandanya sama, maka harus dikurangi. Maka di sini dikurangi 3x dikurangi 3x habis, berarti 3y dikurangi 2y berapa? 1y. Karena 1y maka hanya ditulis variabelnya yaitu y. Y di sini sudah mewakili angka 1. Kemudian 15 dikurangi 12 berapa? 3. Sehingga diperoleh nilai y-nya yaitu 3. Nah, langkah yang kedua sama, yaitu langkah yang kedua disamakan koefisien pada variabel berikutnya. Karena yang pertama variabel x-nya yang disamakan koefisiennya, maka sekarang mengganti ke yang variabel y. Karena di sini dari variabel y-nya yang tertinggi 2, maka di sini dikali 2. Kemudian di sini dikali 1 agar variabelnya di sini tetap jumlahnya 2y. Langkahnya sama, dikalikan 1 per 1. Jadi 2 dikali x berarti 2x. Kemudian 2 dikali y, 2y sama dengan 2 dikali 5 berapa? 10. Setelah selesai persamaan yang pertama, beralih ke persamaan yang kedua. Karena dikali 1 maka hasilnya tetap ya. Berarti 1 dikali 3x 3x, 1 dikali 2y berarti 2y. Kemudian 12 dikali 1 berarti 12. Nah, cara yang selanjutnya yaitu karena ingin menghilangkan variabel y-nya, di sini variabelnya sama-sama positif 2. Positif 2y, persamaan yang pertama positif 2y, persamaan yang kedua positif 2y. Berarti tandanya sama, sama-sama positif, berarti menggunakan operasi yang pengurangan. 2y dikurangi 2y berarti di sini habis, tidak perlu ditulis. Nah, sekarang yang di sini 2x dikurangi 3y berapa? Yaitu negatif 1. 2 kita pilih di sini. Dari sini kita pilih 2. Jika variabelnya dibuang berarti 2 dikurangi 3 berapa? Punya uang 2, kemudian berhutang 3, berarti hutangnya masih ada 1, berarti min 1. Jika min 1 berarti di sini min x. Kenapa min x? Tidak ditulis min 1x, karena x itu sudah mewakili 1. Jadi tidak perlu ditulis jumlah satunya, langsung dengan min x sama dengan 10 dikurangi 12 berapa? Min 2. Nah, karena hanya ingin mencari variabel x-nya, maka untuk menghilangkan tanda negatifnya berarti di sini ini dikali dengan tanda negatif. Dikali dengan tanda negatif, sehingga negatif dikali negatif berarti hasilnya x sama dengan, kemudian negatif dikali min 2 berapa hasilnya? 2. Jadi jika di sebelah kiri dikalikan negatif, maka sebelah kanan harus dikalikan negatif, sehingga hasilnya x sama dengan 2. Nah, dari penyelesaian tersebut sehingga diperoleh himpunan penyelesaian dari SPLDV dari persamaan x plus y sama dengan 5 dan 3x plus 2y sama dengan 12, maka diperoleh nilai x dan y-nya sama dengan x-nya 2, y-nya 3.
3. Nah, sehingga diperoleh penyelesaiannya X2 dan Y-nya 3. Metode penyelesaian yang kedua yaitu substitusi. Yang dimaksud dengan substitusi yaitu mengganti. Maksudnya di sini menyatakan variabel satu ke dalam variabel lainnya. Kita langsung ke contoh dengan menggunakan contoh yang sama, yaitu X plus Y sama dengan 5 dan 3X plus 2Y sama dengan 12. X plus Y sama dengan 5 merupakan persamaan yang pertama dan 3X plus 2Y sama dengan 12 merupakan persamaan yang kedua. Nah, langkah yang pertama, pada persamaan yang ke-1 kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan, berarti X plus Y sama dengan 5 kita ubah ke dalam variabel X sama dengan, berarti nilai X-nya itu adalah 5. Di sini 5 turun, kemudian Y dipindah ruas, yang awalnya Y positif kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif Y, berarti nilai X-nya yaitu X sama dengan 5 min Y. Nah, kemudian persamaan yang ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua, berarti langkah yang kedua kita substitusikan, yaitu 3x plus 2y sama dengan 12. Nah, karena nilai X-nya itu ada 5y, berarti kita substitusikan ke variabel X-nya. Variabel X-nya berarti ini diganti 5 min Y ditambah 2Y sama dengan 12. Kenapa di sini jadi 5 min Y? Karena variabel X-nya ini diganti dengan sama dengan, yaitu menjadi X sama dengan 5 min Y. Sehingga diperoleh 5 min Y disubstitusikan ke variabel X ini. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu 3 dikali. Kemudian berarti 3 dikali 5 berapa? 15. Kemudian 3 dikali min Y berapa? Min 3Y. Nah, kemudian 2Y turun sama dengan 12. Kemudian langkah selanjutnya kita kelompokkan sesuai variabel dan konstantanya. Berarti di sini min 3Y ditambah 2Y sama dengan 12. 15 dipindah ruas ke sebelah kanan variabel sama dengan, berarti yang awalnya 15 positif setelah dipindah ruas menjadi negatif 15. Nah, setelah ini kemudian kita hitung min 3Y ditambah 2Y. Berarti misalkan Y-nya kita hilangkan, berarti min 3 plus 2. Punya hutang 3, bayar 2, berarti sisa hutangnya min Y. Berarti min Y sama dengan 12 dikurangi 15 berapa? 3, berarti min 3. Karena kita ingin mencari nilai Y-nya, berarti di sini harus dikalikan negatif biar hasilnya positif. Negatif dikali negatif Y hasilnya positif Y. Berarti Y sama dengan min 3 dikali min, berarti di sini hasilnya positif 3. Nah, jadi sudah ketemu hasil Y-nya 3. Sekarang kita berlanjut ke untuk mencari nilai X-nya. Nah, yang di sini kita ubah lagi persamaannya. Yang awalnya kita ubah ke X sama dengan 5 min Y, berarti yang di sini kita ubah Y sama dengan 5, X-nya pindah ruas ke sebelah kanan sama dengan, berarti min X. Nah,
setelah ketemu persamaan Y sama dengan 5X min Y, kemudian kita substitusikan juga ke persamaan yang kedua. Berarti ini yang pertama ya. Ini langkah yang pertama. Penyelesaian yang kedua, 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Kita substitusikan persamaan Y-nya. Tadi X-nya sudah, berarti tinggal Y-nya. Di sini 3X ditambah 2, 5 min X sama dengan 12. Kemudian kita kalikan satu per satu. 2 dikali 5 berarti 10. Positif 2 dikali negatif X berarti negatif 2X sama dengan 12. Kemudian kita kelompokkan sesuai dengan variabelnya. 3X min 2X sama dengan 12. Positif 10 pindah ruas ke sebelah kanan negatif berarti berubah menjadi negatif 10. 3X dikurangi 2X berarti hasilnya X. 12 dikurangi 10 berapa? 2. Nah, dari penyelesaian ini sudah kita dapat ketahui himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dari persamaan X plus Y sama dengan 5, 3X plus 2Y sama 12, berarti hasilnya adalah X-nya 2, Y-nya 3. Nah, jadi hasilnya sama meskipun tadi metode penyelesaian eliminasi menghasilkan nilai X-nya 2, Y-nya 3. Begitupun dengan substitusi, meskipun caranya beda, namun hasilnya sama. Metode yang ketiga yaitu metode campuran. Metode campuran di sini merupakan gabungan metode dari metode eliminasi dengan substitusi. Nah, kita langsung ambil contoh yang sama seperti yang tadi, yaitu X plus Y sama dengan 5 merupakan persamaan pertama, dan 3X plus 2Y sama dengan 12 merupakan persamaan kedua. Nah, langkah yang pertama yaitu kita eliminasikan terlebih dahulu. Langkah yang pertama eliminasi, yaitu caranya sama seperti yang tadi. Persamaan yang pertama dikali dengan 3 karena ingin menyamakan variabel X-nya, karena ingin menyamakan koefisien dari variabel X-nya. Kemudian yang persamaan yang kedua dikali 1 agar nilainya tetap. Nah, kemudian 3X dikali X caranya sama seperti tadi, yaitu 3X plus 3 kali Y berarti 3Y sama dengan 15. 3 dikali 5 hasilnya 15. Nah, kemudian persamaan yang kedua dikali 1 maka hasilnya tetap, yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, karena kita akan menghilangkan variabel X-nya, di sini variabel X-nya tandanya sama, yaitu berarti positif-positif, sehingga nilai operasinya di sini adalah negatif. Berarti 3X dikurangi 3X non, langsung ditulis ini. Kemudian 3Y dikurangi 2Y. Nah, penjabaran dari sini 3 dikurangi tanda operasinya 2 dikurangi 2. Kenapa tidak ditulis plusnya? Karena plus 2 itu sudah positif sehingga ditulis 2-nya aja. Sehingga 3 dikurangi 2 berapa? 1. Sehingga di sini hasilnya Y sama dengan 15 kurangi 12 adalah 3. Nah, sehingga sudah diketahui nilainya 3. Kemudian ini anggap saja persamaan yang ketiga. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu dieliminasi. Oh maaf, sebelumnya langkah yang kedua yaitu substitusi. Langkah yang kedua yaitu disubstitusikan dulu. Jadi persamaan yang ketiga kita substitusikan. Bisa
disubstitusikan ke persamaan pertama, bisa ke yang kedua. Nah, tergantung kita mau pilih yang pertama atau yang kedua. Nah, kemudian guru akan mensubstitusikan ke persamaan yang lebih mudah persamaannya, yaitu persamaan yang pertama. Berarti substitusi persamaan 3 ke 1. Berarti yang X plus Y sama dengan 5. Nilai Y-nya sudah diketahui di persamaan yang ketiga. Berarti X plus 3 sama dengan 5. Kemudian kita pindah ruas. 5 dikurangi 3, X sama dengan 2. 3 berubah jadi negatif karena pindah ruas, sehingga 5 dikurangi 3 adalah 2. Nah, sehingga diperoleh himpunan penyelesaian SPLDV dari persamaan X plus Y sama dengan 5 dan 3X plus 2Y sama dengan 12 diperoleh nilai X-nya adalah X-nya 2, Y-nya 3. Nah, meskipun metodenya berbeda, namun akan menghasilkan nilai yang sama. Sehingga metode campuran atau gabungan di sini mempermudah dan mempercepat proses pengerjaan dari SPLDV. Metode yang keempat yaitu metode grafik. Yang dimaksud dengan metode grafik adalah menggambar grafik dari kedua persamaan pada satu bidang kartesius. Nah, cara yang pertama dalam metode grafik di sini yaitu menentukan titik potong pada setiap persamaan. Menentukan titik potong pada setiap persamaan. Persamaan yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu. X plus Y sama dengan 5. Bisa menggunakan dengan tabel, bisa dihitung dengan rinci. Misalkan dengan tabel X, Y. Kita hitung dari metode yang rinci terlebih dahulu. Misalkan X plus Y sama dengan 5. Jika kita misalkan X-nya 0, maka di sini Y-nya hasilnya 5. Kemudian jika kita misalkan X plus Y sama dengan 5, kita Y-nya misalkan 0, berarti di sini X plus 0 sama dengan 5, berarti nilai X-nya adalah 5. Begitupun juga dengan cara tabel. Misalkan X-nya 0, berarti Y-nya 5. Berarti titik koordinatnya di sini 0,5. Jika Y-nya 0, maka X-nya 5. Berarti X 5, Y-nya 0. Begitupun juga dengan cara yang kedua, pada persamaan yang kedua. Pada persamaan yang kedua. Pada persamaan yang kedua yaitu 3X plus 2Y sama dengan 12. Jika dirinci, berarti 3X plus 2Y sama dengan 12. Misalkan X-nya di sini 0, berarti 3 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 12. Maka hasilnya 2Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, begitupun juga dengan suhu X-nya. Apabila Y-nya kita misalkan 0, berarti di sini 3X ditambah 2 dikali 0. Kenapa 2 dikali 0? Karena Y-nya itu diubah menjadi 0, berarti 2 dikali 0 sama dengan 12. Sehingga nilainya adalah 3X sama dengan 12. X sama dengan 4. 4
4 diperoleh dari mana? 12 dibagi dengan 3, berarti hasilnya 4. Nah, cara dengan tabel pun sama. X, Y misalkan. Kurang kesenian. Ini kapan? Misal X, misalkan Y, X, Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya 6. Berarti di sini titiknya 0,6. Jika Y-nya 0, maka X-nya 4. Berarti 0,4. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu memasukkan titik potong ke dalam garis koordinat, yaitu pada persamaan yang pertama nilainya adalah 0,5 berarti di sini dan 5,0. Kemudian kita tarik garis. Selanjutnya pada persamaan yang kedua nilainya adalah X-nya 0, Y-nya 6 berarti di sini, dan X-nya adalah 0. Kemudian mohon maaf, ini X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 0. X-nya 4, Y-nya adalah 0. Berarti setelah itu kita tarik garis ke bawah. Sehingga diketahui nilai X-nya adalah 2 dan nilai Y-nya adalah 3. Nah, meskipun kita berbeda cara menggunakan cara grafik, namun akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu nilai X-nya 2 dan Y-nya 3. Dapat kita simpulkan pembahasan pada pertemuan kali ini menjadi 4 poin penting, yaitu yang pertama, yang dimaksud dengan SPLDV adalah suatu sistem yang terdiri dari dua persamaan linier yang memiliki dua variabel. Kemudian poin yang kedua yaitu ciri-ciri dari SPLDV, yaitu yang pertama memiliki ciri-ciri menggunakan tanda hubung sama dengan, dan yang kedua memiliki dua variabel, dan yang ketiga setiap variabelnya berpangkat 1. Kemudian poin yang ketiga yaitu bentuk umum dari SPLDV, yaitu AX plus BY sama dengan C. Kemudian poin yang keempat yaitu metode penyelesaian SPLDV terdiri dari metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode campuran, dan yang keempat metode grafik. Untuk adik-adik, tugas kalian yaitu yang pertama mencatat materi yang telah disampaikan oleh bu guru, materi dari awal sampai akhir. Dan yang kedua, tugasnya mengerjakan soal himpunan penyelesaian dengan menggunakan 4 metode penyelesaian yang telah Bu Guru jelaskan tadi. Sekian pembahasan kali ini. Apabila adik-adik merasa kesulitan, bisa langsung menghubungi Bu Guru. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.